Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Zahra Isma Putri. Aku dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini aku mau melakukan virtual machine challenge yang dilakukan di Oracle VirtualBox. Nah, mulai dari install VirtualBox-nya, membuat virtual machine, install OS, Windows atau Linux atau Android, membuat virtual machine, install OS, share folder, snapshot, networking, hingga perbandingan OS. Nah, langsung aja nih kita ke challenge. Kita install dulu nih si VirtualBox-nya. Nah, pertama-tama kita tuh cari di mesin telusurnya itu download VirtualBox. Nah, itu kan emang ada yang paling atas. Nah, kita klik yang paling atas. Setelah itu kita klik yang window host. Nah, kalau misalnya kalian memang perangkatnya lain, boleh kalau Apple ke macOS. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, udah kita klik 2 kali. Tunggu dulu. Nah, kita langsung aja install. Nah, aku di sini nge-skip itu karena nggak tahu kenapa si video recordnya mati. Jadi aku skip dan langsung aja beres instalisasi. Nah, oke, kita langsung aja nih ke prakteknya. Nah, kita di sini cari dulu nih download Linux. Karena aku mau Ubuntu. Nah, yang paling atas kita pilih, terus klik Ubuntu. Nah, kita klik yang desktop. Setelah itu kita karena aku AMD 64, aku langsung aja download yang paling atas yang hijau. Nah, kita tunggu beres. Nah, setelah beres kita langsung buka aja tuh VirtualBox. Nah, new, klik new. Terus kita kasih nama si VirtualBox-nya, nama FM maksudnya. Kita kasih nama virtual machine-nya. Nah, aku kasih nama Ubuntu aja. Nah, kita langsung aja nih pilih si ISO-nya. ISO-nya itu yang tadi file kita download. Karena aku download Ubuntu. Aku klik yang Ubuntu. Kita cari Ubuntu. Nah, kalau misalnya kalian memang mau ada sandinya, kalian bisa aja nih kayak checklist tentang si proses with unneeded installation. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ada si sandinya atau password, kalian bisa nggak usah dicentang aja itu si passwordnya. Nah, udah. Oke. Karena aku di sini mau pakai sandi, jadi aku centang. Di sandi dulu. Install itu nggak usah kayaknya. Nah, itu bisa base memory itu bisa aja sih kita atur-atur aja. Kita berdasarkan si RAM-nya berapa, sama penyimpanan kalian berapa, sesuaiin aja. Tapi memang saran aku tuh kayak lebih dari 4 giga gitu disediainnya buat si ya Ubuntu atau virtual machine-nya gitu. Karena biar lebih maksimal juga. Jadi aku saranin ya tinggiin kalau misalnya masih ada si space memori kalian. Ada sih. Nah, kalian kalau misalnya kecilin boleh. Pokoknya yang masih ada ijo-ijo itu pasti aman lah gitu. Kalau misalnya kalian ke merah itu berarti ya nggak aman. Ya bisa bilang gitu lah ya. Nah, aku ini si setting aku. Nah, karena setting aku lumayan besar, jadi aku langsung aja nih kayak lebih ke besarin aja. Berapa ya? Ya udah deh. Size paling 4 satuan. Kayaknya udah ada deh.
Udah, kita tunggu aja. Nah, running. Nah, seharusnya tuh kayak di itu kita 108. Nah, kita stop dulu, di shutdown dulu. Nah, kita tingkatin di display itu kita screen. Nah, video memori itu tingkatnya sampai full 128 megabyte gitu. Nah, terus lanjut kita start. Itu bisa aja tuh start di situ. Nah, kita tunggu aja. Nah, try or install Ubuntu. Klik gitu, enter. Kita tunggu. Ini lumayan agak lama. Jadi aku cepat. Nah, ini udah masuk. Kita tunggu aja si downloadnya. Kalau nah, masuk lagi nih ke tampilannya ini. Tapi jangan usah panik. Ini udah berhasil kok. Kalau di saya, tunggu aja. Emang loadingnya begitu. Nah, kita langsung aja nih login si akun kita. Nah, aku kan namanya exposure. Oke, klik. Agak ya. Nah, klik. Nah, aku masukin password yang aku udah buat. Oke. Enter. Emang agak lama jadi agak bersabar. Nah, udah masuk ke tampilannya. Berarti kita udah berhasil nih. Lanjut aja nih, kita langsung aja welcome to Ubuntu. Karena aku ada yang kayak bundar-bundar gitu, langsung aja. Kita tunggu, pokoknya ada pemberitahuan apapun. Ya, aku pakai Ubuntu 26.04 LTS. By the way, sebenarnya memang disaranin sama Awan nanya dulu ke GPT saran buat si apa sih yang praktek Linux yang aku mau gitu, lebih bagusnya apa, katanya Ubuntu. Nah, terus kan kayak aku nanya nih, kayak waktu awal tuh sebenarnya ada masalah, cuman ya aku kayak ngotot aja. Aku sama ChatGPT-nya pun sampai yang kayak berdebat gitulah gitu. GPT-nya tuh bilang 24.0 tuh stabil. Tapi pas aku kayak coba, ini alhamdulillahnya bisa itu ya. Pas tadi saya coba itu bisa alhamdulillah. Awalnya tuh agak aneh sebenarnya, cuman kayak ya udah gitu. Oke, lanjut aja. Kita langsung aja nih kayak sesuai apa yang kebutuhan kita. Karena di sini aku next aja. Terus kita pengaturan sesuai apa yang kita mau aja. Finish, yay! Nah, ini nih tampilannya di Ubuntu 2604 kalau nggak salah, LTS. Gini tampilan di Ubuntu, guys. Nah, tadi kan apa ya, seharusnya tuh kan kayak kita nih disuruhnya insert download insert quest quest addition CD image. Nah, tapi aku kayak pas nyoba itu emang nggak sempat kerekam, jadi aku ulang lagi aja cara biar bisa. Ini sebenarnya caranya agak ribet ya, cuman ya udahlah gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa. Skrip aku start 2 hari gara-gara itu. Jadi challenge-nya mandek di situ. Oh, apalah. Nah, jadi kita mulai aja. Oke, kita sekarang coding-nya. Oke. Aku di sini udah bikin, aduh, pecah banget. Aku di sini juga udah bikin kayak catatan. Nanti aku di description box nanti aku cantumin. Oke?
Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita itu nih. Nah, cara-caranya ini biar kaliannya juga bisa lihat. Nah, aku di sini copy-copy aja. Nah, kalian bisa ikutin ini. Oke, kita ketik-ketik aja. Kita percepat aja ya. Soalnya emang udah berhasil, jadi nah, sekarang kita setelah ini, setelah sudo sh vbox linux edition run, kita nanti reboot, sudo reboot. Kalau beres. Ini kalau udah keluar si yang ijo-ijonya. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Jujur aku awalnya tuh rasa kayak memang cara-cara ini tuh ribet, tapi emang ribet sih. Cuman kalau misalnya udah berhasil tuh kayak plong aja gitu, beda. Nah, kita langsung aja nih login Ubuntu-nya lagi. Kita lanjut coding yang tadi. Kan ada codingnya. Setelah itu, ini kita lanjut aja. Nah, kita login lagi. Biasa. Lama-lama. Nah, cari terminal. Oke. Kita, mana ini? Nah, kita, nah, lanjut nih. Kita paste karena udah ada. Sudah sh, kita tunggu. Kita isi password ya, jangan lupa. Nah, terus kan tadi kan kita udah nih kayak setting terlebih dahulu nih si apa ya namanya, si ininya. Nah, nanti kalau misalnya kalian belum setting, nanti kita setting. Jadi rubah ya berikutnya. Nah, kita cek lagi. Nah, kita pindah ke full screen. Discard. Hmm. Tapi kalau misalnya kalian memang pengen ininya diatur di akhir juga bisa sih sebenarnya. Opsional sih. Wajib tapi opsional, mau dilakuin di akhir boleh. Mau dilakuin di akhir boleh, awal boleh. Gitu. Gak apa-apa sih. Kan Ubuntu kita power off ya, power off lah intinya. Power off, kita keluar dulu. Nah, pokoknya tuh kayak kita keluar dulu nih dari si virtual mesinnya. Nah, jadi apa ya, kita ke setting. Setelah kita keluar dari si virtual mesinnya, jadi oh ya, si VBox-nya tuh diganti sama VBox VGA gitu. Atau enggak kalian juga bisa sih kayak aktifin 3D, tapi di aku itu enggak, wow. Emang misalnya di komputer aku itu memang VBox VGA. Kalau misalnya yang lain aku nggak bisa. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa. Lanjut aja. Oke, kita ke
share folder. Nah, share folder itu kayak lebih baik dicentang semua di checklist maksudnya, di checklist gitu, di checklist. Nah, checklist sih show in full screen atau seamless. Nah, terus sama checklist juga show at top of screen. Nah, preference-nya ini yang paling penting adalah kita nih kayak nge-full screen-in. Langsung kita start lagi. Switch. Nah, langsung ada. Langsung full screen kan? Langsung beda. Oke, kita login. Lama loginnya. Nah, asal kalian udah ribut, ingat, udah shutdown dulu, baru kita praktekin sih yang settings itu. Yang setting display, terus rubah si VMVGA. Karena kalau misalnya kalian belum, set down, kalian nggak akan bisa ngerubah apapun. Udah sih, gitu aja. Nanti kalian bisa aja nih kayak optional update si si addition-nya. Boleh-boleh aja sih. Coba aja update. Nanti kelihatan kok. Nanti kan biasanya tuh ada yang kayak di sebelah sini. Tapi memang nggak ada sih. Udah aku skip. Nah, udah kan? Langsung full screen. Nah, begitu caranya. Tapi aku kurang emang full screen banget. Karena kalau misalnya full screen banget tuh jadi kayak notes-nya tuh hilang. Dan itu menurut aku susah. Jadi aku agak kecil tapi tetap full screen kan. Agak kecil yang kayak kotak kecil, ada yang kotak kecil. Iklan. Nah, udah kan begitu. Sekarang kita samain dulu jaringannya sama si misalnya nih si komputernya sama si ininya virtual mesinnya kita samain. Nah, sebenarnya kita samain aja dulu si wifi-nya. Aku di sini juga sebenarnya pakai yang dicolokin itu tuh LAN gitu ya, yang dihubungin ke HP bisa-bisa aja sih, cuman lebih worknya tuh pakai wifi lebih cepet gitu. Biasanya berhasil tuh cepet ya pakai wifi. Bentar. Nah, kita ke setting, terus kayak kita ke share folder. Nah, kita nah, terus kita tambah folder. Nah, kita pilih nih folder yang mau dibagikan. Misal aku mau tugas ilmu. Nah, udah nih ada. Tapi kalau misalnya kalian nambah bisa aja nih kayak di security everyone advance. Nah, ada nih. Nah, kalau misalnya memang kalian belum ada, kalian tinggal reboot. Tapi kalian lihat di sini tidak ada apa-apa. Nih, caranya itu adalah kan memang di sini kan udah muncul nih si yang SF tugas yang kayak SF itu. Cuman kan sebenarnya memang banyak ya. Cuman kita propertize. Sekarang kita ke laptop kita yang asli utama. Nah, kita klik kanan terus properties. Nah, kita ke share. Nah, kita klik yang si agak kecil itu. Nah, kita everyone terus add. Nah, itu bisa read sama write-nya. Nah, terus done.
Nah, kita cek apakah bisa? Belum bisa. Karena kita harus shutdown terlebih dahulu. Kalau misalnya kita udah shutdown, baru bisa. Setahu aku ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, kita coba lagi yang cara lain. Oke, kita start lagi. Tunggu. Nah, ternyata masih belum bisa. Nah, kalau misalnya memang masih belum bisa, kita pakai coding sudo usermod a negatif a g vbox sf super. Nah, terus kita isi passwordnya. Nah, terus sudo reboot. Biasanya bisa sih. Kayaknya banyak banget ya ribut-ributnya, cuman ya namanya juga praktek. Aku harap kedengeran suara aku, soalnya di aku kan rekamnya ini pakai beda perangkat. Ini tuh suka kayak auto noise-nya malah jadi nyerangnya ke suara aku. Aku harap masih ada suara aku meskipun suara aku nggak keras. Ya. Nah, kita cek si filesnya. Aku tunggu dulu. Oke. Apakah udah ada? Ada. Finally. Nah, coding yang tadi guys. Nah, kita langsung aja nih. Copy. Nah, mungkin di catatan aja. Nah, ada. Yeay, sudah. Copy dari yang utama ke yang di sini. Nah, udah. Kita ikut aja. Sekarang kita shutdown lagi ya, karena kita mau ngatur si jaringannya. Oke, bentar ya. Shutdown lagi. Tunggu dulu. Nah, kita ke setting. Kita ke network. Nah, networknya itu harus enable si network adapter sama NAT-nya itu kayak kita pakai NAT. Si attach tuh pakai NAT. Terus apa ya? Udah, kita langsung aja start. Ini kita tunggu dulu. Nah, karena aku di sini pakai nah, weird kita aman nih weird connection-nya. Kita langsung aja nih coba ke Firefox. Kita langsung apa ya? Anya Forger. Oh ya, Anya Forger sendiri itu kayak salah satu tokoh anime di Spy X Family. Nah, di situ kayak keluarga ada mata-mata ada hmm, sama si Anya ini jadi expert tuh kayak bisa baca pikiran orang. Nah, terus ada si Dodoknya itu bisa ngeliat masa depan tapi masa depannya tuh nggak jauh-jauh gitu. Paham nggak sih? Ya, masih dikit. Terus sekarang udah ada chapter 3, chapter season 3. Kalian kepoin aja, soalnya seru banget, greget gitu. Ya animenya pastinya lambat ya, jadi kalau misalnya kalian pengen satu-satu, kayaknya nggak cocok deh buat nonton anime ini, karena fasenya emang lama. Tapi aku suka banget. Itu lucu banget, aku suka. Lucu banget. Aku bingung ya foto yang mana.
Nah, mana ya? Udah berhasil. Kita coba ping Google.com. Nah, kalau misalnya memang muncul 4 bytes, 4 bytes, itu berarti udah berhasil, guys. Jadi, kita tinggal close aja. Oke. Selanjutnya adalah snapshot. Nah, jadi snapshot ini tuh kayak kalau misalnya nih kalian punya nih tampilan satu, tapi kalian tuh kayak pengen nyoba dulu nih tampilan lain, takutnya memang nggak cocok. Kalian bisa balik ke snapshot satu kan sih. Tampilan lah gitu istilahnya. Kita take dulu snapshot yang ini di mesin. Nah, terus kita rubah nih, kayak bebas nih kalian mau rubahnya pakai apa. Ah, terus aku tambah foldernya. Nah, stone. Nah ya, kita shutdown. Nah, terus kita restore. Dan si itunya tuh kayak tadi kan ada yang kayak kotak kan? Jangan di checklist. Jangan di checklist. Nanti kayak di double. Kita langsung aja nih balik snapshot. Nah, kita tunggu dulu. Nah, balik kan? Jadi kalian nih kalau misalnya mau gonta-ganti si wallpaper ataupun tampilan, kalau misalnya ngerasa kalian nih kayak baru rompas nih ngerasa kurang cocok, kalian bisa balikin ke tampilan yang sebelumnya gitu. Berhasil lah ya. Sekarang kita kayak ngeliatin si prosesor, CPU, memori, CD yang kayak begitu. Nah, kenapa ini? Nah, sebenarnya banyak sih. Nah, kita langsung aja nih kayak ke si yang bundar-bundar itu, tapi bukan yang CD ya. Kayak share it ya. Kalau misalnya kalian tahu share it. Nah, kalian ke situ terus klik yang resource. Nanti kalian muncul nih si tampilan begitu. Nanti kalian bisa lihat nih kayak memori, prosesor, GPU, begitu. Oke, kita pantengin dulu nih. Kita liatin dulu. Wah, perkembangannya stabil. Stabil. Oke, di sini banyak banget kan, guys. Maaf ya guys, muka saya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa, masuk aja nih ke terminal. Terus kalian ketik sudo apt update. Passwordnya kalian apa? Nah, nanti kalian tunggu aja. Sudo apt install GNOME strip system monitor. Iya, ya. Oke. Yes. Ditunggu. Genome system. Nah, kita langsung lihat nih sisi lain. Kalau misalnya kalian tetap nggak bisa atau nggak ada resource-nya, ya di sini ada. Dan di sini kayak lebih detail dan ya lebih oke ya. Oke, kita ke praktek selanjutnya yakni install OS. Tapi OS-nya tuh beda. Kan tadi kita Linux. Sekarang kita coba ke Windows. Nah, di sini aku pakai Windows 11 ya, yang terbaru. Nah, di sini aku download dari yang resminya ya. Dan resminya. Nah, kalian ya masukin aja. So, aku pakai Windows status, download
64 pakai window English. Oke, setelah selesai kita cek dulu ada. Oke, kita langsung aja ke Protect, terus klik new, Windows, FM6 terus Windows 11, terus kita order Windows 11. Oke, atur-atur aja guys. Aku saranin di sini use API ya. Nah, udah. Nah, langsung aja kita set iya, setting start. Oh iya, kita tunggu. Nah, kita pilih aja nih sesuai apa yang kalian. Nah, tapi di sini aku eh pilih United Kingdom. Tunggu United US aja deh. Nah, aku mau install Windows 11, iAzure. Nah, kan kita sebenarnya memang nggak ada produk key-nya, jadi kayak I don't have a, kita klik yang itu. I don't have a product key. Oke, kita tunggu. Nah, kita mau apa nih? Aku Windows 11 Pro. Nah, kita langsung aja nih, next aja nih. Tunggu. Nanti lanjut aja ya, kita next aja. Oke. Oke, aku next. Install. Oke, kita langsung aja tunggu. Nah, kalau misalnya udah beres tunggu loading itu, nanti masuk ke kayak tadi. Nah, sekarang kita mulai install link chip. Nah, jadi jangan lupa ya guys, jangan biarin komputer atau enggak letupan tuh mati ketika ini. Tungguin aja. Sabar. Emang lama sih. Nah, masuk lagi ke VirtualBox. Oh enggak. Oke, kita tunggu bentar lagi. Nah, sudah masuk nih ke Windows ya. Oke, kita bebas sih mau pilih country yang mana aja. Aku pilih Indonesia aja deh. Karena udah ada Indonesia. Oh, nggak ada. Pakai kita bebas aja deh. Oke, kita dulu tunggu loadingnya. Oke. Emang loadingnya tuh agak lama ya, jadi kalian yang sabar. Namanya juga praktek. Challenge. Nah, langsung aja nih, kalian login. Misalnya nih, email. Gak apa-apa sih kalau misalnya kalian gak punya apa sih yang Microsoft tuh apa ya, pokoknya kalian boleh-boleh aja sih login pakai akun email ya, harus pakai akun email. Sigin. Oke, terus kalian masukin email kalian. Nah, aku di sini pakai email aku ya. Next. Oke, aku bakalan ngecek kode yang aku dapat.
Nah, tunggu aja. Setelah itu tunggu. Nah, biasanya udah. Nah, kan tinggal tunggu nih. Nah, ke pin kan bebas sih mau pakai pin apa aja. Tapi di sini aku pakai pin biasa. Nah, next next aja guys. Continue. Kita tunggu aja. Kalian udah beres. Kalian skip-skip aja ya. Karena ini kalau misalnya kalian pakai QR code buat nanti ada nih bisa dari HP kalian nih ke backup ke situ. Tapi kalau aku lagi nggak butuh ya. Kak, nggak punya duit buat berlangganan Microsoft bro. Oke, beres. Kita sudah ada di tampilan Windows 11. Nggak biasa ya guys, insert. Oh, kita langsung di bawah. Tunggu. Kita bisa loh. Yes. Yes. Itu. Di Ubuntu nggak bisa. Kalau nggak bisa langsung. Nah, next. 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 Nah, kita tunggu. Alhamdulillah. Nah, aduh, klip-klip. Bentar. Tunggu guys. Finish. Finish. Kalian bisa sih manualis kan reboot now. Tapi aku pengen reboot dari sananya biar cepet. Oke, kita tunggu rebootnya. Tunggu guys. Masih loading. Oke, kita udah masuk ke tampilan. Kita masukin pinnya dulu. Apa? Terang banget ya. Nah, terang banget. Cukup. Nice. Nah, kita udah masuk ke tampilannya. Kita bisa aja update addition. Nah, nanti ada tuh kayak di sebelah kanannya ada. Kita tunggu aja. Beres. Yang tadi juga bisa sih di-update sesuai kebutuhan aja. Boleh update, tapi boleh banget update. Nggak akan merubah apa-apa. Ke mesin, kita ke bisa sih ke situ juga. Nice. Kita ke view. Bisa sih ke view juga. Nah, switch. Nah, langsung nih. Nah, aku bakal ngejelasin penggunaan CPU, RAM, storage, dan proses yang sedang berjalan. Oke. Dalam sistem operasi, penggunaan sumber daya komputer
dapat dipantau melalui CPU, RAM, storage, serta proses yang sedang berjalan. Komponen-komponen tersebut berperan penting dalam menentukan performa komputer saat digunakan. Nah, yang pertama itu ada CPU. CPU itu Central Processing Unit. Nah, CPU merupakan komponen utama yang bertugas mengolah instruksi dan menjalankan berbagai proses pada komputer. CPU sering disebut dengan otak komputer karena hampir seluruh aktivitas sistem bergantung pada kinerjanya. Penggunaan CPU menunjukkan seberapa besar beban kerja yang sedang diproses. Semakin tinggi penggunaan CPU, semakin banyak instruksi yang sedang dijalankan. Contoh aktivitas penggunaan CPU ada membuka browser, menyalakan VirtualBox, membuka aplikasi Office, memutar video, menjalankan game, proses update sistem. Ketika banyak aplikasi dibuka secara bersamaan, penggunaan CPU meningkat. Jika penggunaan CPU mencapai nilai tertinggi dalam waktu lama, sistem dapat mengalami penurunan performa seperti lag atau respon yang melambat. Pada sistem operasi, penggunaan CPU biasanya dapat dipantau. Nah, kalau misalnya dari Windows 11 itu kayak dilihat dari Task Manager, terus ke performance, terus yang ke CPU. Kalau misalnya di Ubuntu ada sistem monitor atau enggak resource, nanti ada atau enggak kalau misalnya di Ubuntu sendiri kalau misalnya memang nggak ada resource bisa pakai coding gitu. Sebenarnya juga Windows juga bisa sih. Nah, ada yang kedua ada RAM. RAM itu Random Access Memory. RAM merupakan memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data program yang sedang berjalan. Berbeda dengan storage, isi RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsi RAM menyimpan aplikasi aktif, membantu proses multitasking, mempercepat perpindahan antar aplikasi, menyimpan data sementara saat sistem berjalan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dibuka secara bersamaan tanpa menurunkan performa. Contoh penggunaan RAM yakni browser yang banyak tab, terus virtual machine, aplikasi desain, editor video, sistem operasi. Jika RAM hampir penuh, sistem dapat mengalami lag, aplikasi menjadi lambat, program berhenti merespon, sistem menggunakan virtual memory. Pada virtual machine, RAM sangat penting karena harus dibagi antar sistem utama dan sistem virtual. Contohnya RAM komputer ada 8 GB. Windows utama menggunakan 4 GB. Ubuntu VN digunakan diberi 2-3 GB. Sisa RAM digunakan sistem lainnya. Jadi, terus ada storage. Storage adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Jenis storage ada HDD atau hard disk drive, terus ada SSD solid state drive. Fungsi storage menyimpan file, menyimpan sistem operasi, menyimpan aplikasi, menyimpan file virtual machine. Pada VirtualBox, file VM juga disimpan dalam storage sehingga kapasitas penyimpanan perlu diperhatikan. Contohnya, file VM Ubuntu dapat berukuran awal 20 GB, setelah update 30-40 GB atau lebih. Jika server hampir penuh, sistem menjadi lambat, proses loading meningkat, update gagal, virtual machine dapat mengalami gangguan. Yang keempat ada proses perjalanan berupa. Proses ini layanan aktif pada sistem operasi, baik di latar depan maupun di latar belakang. Contoh prosesnya ada browser, antivirus, terus ada Gnome kalau di saya. Semakin banyak proses berjalan, itu penggunaan CPU itu meningkat. RAM bertambah, performa dapat menurun. Pengamatan proses penting untuk mengetahui apakah aplikasi yang menggunakan resource paling besar. Oke. Terus ada kita mau ngebandingin tampilan antara Ubuntu 2.04 LTS dan Windows 11.
Nah, berdasarkan praktek yang telah kita lakukan bersama, saya lakukan, eee, untuk saya pribadi, saya lebih suka tampilan Ubuntu karena lebih clean, gitu. Sebenarnya, apa ya, dan kayak lebih sasat, apa sih, kayak mau kayak enak aja gitu, beda-beda sama Windows 11. Cuma memang agak kurang familiar. Nah, ini untuk Ubuntu kita sampein dulu. Ubuntu 2604 LTS. Ubuntu menggunakan desktop environment Genome yang memiliki tampilan sederhana dan minimalis. Terus ciri-cirinya ada dock aplikasi di samping, fokus pada produktivitas, desainnya bersih, navigasi sederhana. Nah, yang seperti aku bilang tadi, simple. Kelebihannya tidak terlalu ramai, ringan, dan responsif. Kekurangannya membutuhkan adaptasi untuk pengguna baru apalagi saya dari Windows. Dan untuk Windows 11 itu memiliki desain yang modern dengan perubahan besar dibandingkan Windows sebelumnya. Ciri-cirinya start menu ada di tengah, ya si logo Windows ya. Nah, sudut jendela membulat. Terus widgetnya, animasinya juga lebih banyak pastinya. Kelebihannya itu tampilannya menarik, terus familiar, nyaman digunakan untuk penggunaan umum. Kekurangannya tuh efek visualnya tuh emang berat. Terus sama apa ya, terkadang tuh suka update gak jelas gitu. Kalau terus perbandingan kebutuhan resource-nya, komponen CPU, Ubuntu tuh relatif ringan, kalau Windows 11 tuh lebih tinggi. Kalau RAM minimum itu aku Ubuntu sekitar 6 atau GB, terus Windows 11 itu 8 GB ke atas kalau nggak salah. Storage-nya tuh juga lumayan besar. Pokoknya lebih dari itu lupa. Terus beban sistemnya tuh kalau misalnya Ubuntu tuh ringan, kalau misalnya Windows 11 tuh emang cenderung berat. Ubuntu cenderung membutuhkan resource lebih kecil dibanding Windows 11. Pada virtual machine, hal ini cukup terlihat karena Ubuntu berjalan lebih lancar dengan alokasi RAM kecil. Sedangkan Windows memerlukan alokasi resource lebih besar agar tetap nyaman digunakan. Terus pengalaman penggunaan yang saya rasa nih, saya pas pakai Ubuntu tuh ngerasanya tuh lebih cepat. Terus booting-nya relatif singkat, penggunaannya RAM-nya stabil, cocok untuk belajar sistem operasi. Kelebihannya tuh ringan, aman, cocok untuk pemrograman. Kekurangannya beberapa software yang ada di Windows itu memang nggak ada di Ubuntu. Kalau Windows 11 saat digunakan tuh tampilannya memang lebih menarik, eye-catching ya bisa dibilang. Penggunaan RAM-nya juga besar, terus proses booting juga lama. Kelebihannya kompatibilitas aplikasi tinggi, terus dan mudah dipahami. Kekurangannya tuh membutuhkan spesifikasi lebih tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan, Ubuntu 2604 LTS lebih unggul dari sisi efisiensi penggunaan resource serta performa ketika dijalankan pada virtual machine. Sementara Windows 11 memiliki keunggulan pada tampilan antarmuka dan kompatibilitas aplikasi yang lebih luas, lebih luas. Pemilihan sistem operasi dapat disesuaikan kebutuhan pengguna dan spesifikasi perangkat yang digunakan. Sekian, terima kasih.